anak sudah misalnya ikut kompetisi, membekas dalam dirinya, orientasinya jangan menang, memberikan kesempatan mereka untuk mencoba dirinya itu bersaing gitu ya, mengeksplor dirinya itu kan penting kan, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anaknya ke depannya. Oh saya dulu pernah ikut lomba ini, walaupun tidak jadi juara, tapi kamu nanti jadi anak bapak mudah-mudahan yang jadi juara kan, udah menginspirasi. Kalau ketika ada permasalahan Pak, kalau ada permasalahan, ada kasus gitu ya, Bapak cenderung pada langsung ketika itu menyelesaikan atau mungkin Bapak nunggu dulu? Melihat kasusnya loh. Ya permasalahan kan, misalnya ketika anak lomba, akhirnya minta dispen, dispennya kan berhari-hari, akhirnya guru yang ngajar komplain, ini kan dilema kita kan. Pak ini anak ini ikut dispen persiapan lomba saja tapi nggak pernah ngajar. Nah solusinya salah satunya apa ya? Oke lah dispennya kalau perorangan kan satu syarat pernah saya sampaikan kan, syarat untuk mendapatkan dispen salah satunya tidak mengganggu pembelajaran, dua tidak menuntut hak istimewa, nilai yang lebih karena dia merasa berhasil dalam satu event yang tidak terkait dengan mata pelajarannya kan itu kan, ikut juara matematika tapi minta nilai bahasa Arabnya 9, nah itu kan tidak ada korelasinya kan itu kan, kecuali minta matematika. Terus yang ketiga siap mengejar ketertinggalan, sehingga nanti anaknya secara personal dekati gurunya, nah ibu seminggu yang lalu tidak ikut pelajaran karena persiapan ini, mohon berkenan memberikan tugas atau apa sehingga akan saya kerjakan. Tanggung jawab diri itu yang harus dibangun. Makanya ketika anak kesini, kamu siap enggak konsekuensi ini ya siap Pak, oke saya tanda tangan nih dispennya. Sehingga ketika ada itu tidak hanya dari Teh Ririn atau Teh Iis menyerahkan ini, anaknya mana suruh ke sini gitu ya. Terus pertimbangan yang lain, kamu rencana lanjut studi kemana? Nah, terus ini event lombanya tentang apa korelasi akan mendukung ke sana tidak? Nah itu salah satu sebenarnya untuk sedikit menahan agak ngeren ya, karena kita tahu ya kita nggak punya anggaran luar biasa ya, apalagi anggarannya besar, nanti baru ke komite disampaikan. Kalau selama ini Pak, kalau tadi saya bicara tantangan ya, kalau sejauh ini dalam proses kasus tertentu dalam pengambilan keputusan, kalau tadi ada tantangan, ada nggak Pak di lingkungan sekolah kita yang membuat atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan setiap ada kasus? Kira-kira bisa apa saja faktor yang mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Satu, budaya etos kerja teman-teman bagus dan rata-rata sudah paham tentang hak kewajibannya, sehingga tidak banyak menuntut. Salah satu tuntutan terbesar itu salary. Ketika dilibatkan dengan aktivitas ini menuntut mana bayaran saya, gitu kan. Tapi ketika itu sudah terbangun setiap orang tentang hak dan kewajibannya, peran kita kepala sekolah itu tinggal memberi trigger saja, menggerakkan sedikit mereka sudah jalan. Hampir semua lini ya, termasuk di pramugari, di guru, tenaga administrasi gitu. Hanya yang tantangan terberat juga itu adalah membangun komitmen bersama, masuk tim disiplin kan ya. Nah, ketika penegakan disiplin, masing-masing orang kan sudah terbiasa tadi bisa melakukan eksekusi sendiri-sendiri, ya kan, untuk harapannya sebenarnya memberi layanan ke anak, tapi hal-hal yang tidak dibolehkan ketabrak terus kan ya gitu. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Pandeglang. Pasti kan ada pernah menangani kasus-kasus ya Pak ya, ada dilema etika atau bujukan moral. Pernah mau mendapatkan dilema etika atau bujukan moral seperti itu?
clear dulu ya pengertiannya ya. Enggak. Yang disebut dengan apa tadi dilema etika itu ketika seseorang harus mengambil pilihan keputusan di antara dua opsi yang tersedia dan kedua opsi itu berkaitan dengan soal etika. Tapi yang saya pahami kedua opsi itu tidak ada masalah dari sisi etika, artinya dua-duanya benar gitu, secara etika, tidak ada masalah gitu. Nah kalau dikaitkan dengan itu, karena kepala sekolah itu kecil-kecil juga pemimpin, dan salah satu tugas, bukan salah satu sebetulnya, tugas utama dari seorang pemimpin termasuk kepala sekolah itu mengambil keputusan dengan berbagai tingkatan gitu ya. Dan pasti di dalamnya banyak berkaitan erat dengan masalah etika, karena entitas sekolah itu kan pada dasarnya entitas sosial juga gitu, yang di situ pasti ada aturan, ada kebiasaan-kebiasaan, ada adat istiadat, baik itu yang berlaku di lingkup sekolah maupun karena ini lembaga kan pasti ada aturan-aturan formal yang harus diikuti. Itu yang memang seringkali kita menghadapi situasi dan konteksnya juga orangnya ini, siapa yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan masalah yang harus kita putuskan. Lalu yang penting lagi soal ketika kita mau memutuskan sesuatu itu kan diharapkan informasi yang masuk ke kepala kita itu selengkap mungkin. Betul. Jadi datanya harus lengkap, faktanya harus lengkap, informasinya harus lengkap, dan tidak boleh kita menegakkan hanya salah satu pihak misalnya. Jadi itu hal-hal yang kita perhitungkan. Kemudian hal yang lain yang juga kita lihat, efek dari pengambilan keputusan ini apa kira-kira? Dari dimensi waktunya, apakah ini jangka pendek atau jangka panjang? Kemudian skala yang nanti terkena dari efek ini kepada siapa saja, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal yang kita pertimbangkan, dan semakin rumit masalahnya biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Berarti sejauh ini misalkan kalau ada kasus tertentu, Pak Bedi, misalkan ada kasus A, ketika memutuskan sebuah permasalahan biasanya langsung saat itu juga diselesaikan keputusannya, atau Bapak punya pending dulu, ada prosedur khusus nih untuk setiap ada permasalahan, harus ada waktunya khusus, harus ada tempatnya khusus ketika menjelaskan. Gimana Pak prosedurnya? Ya itu memang tergantung dari masalahnya. Berarti bisa opsional juga ya? Bisa opsional. Jadi kalau keputusan yang harus diambil itu mesti segera dan ada time frame. Kebajikan gitu ya, tapi saya harus memilah mana dulu nih yang paling urgent, yang harus kita pilih duluan gitu. Itu yang akan saya pilih dengan menganalisis dulu, mempelajari dulu, mengkelompokkan nih ya, ini urgent atau tidak, ini segera harus diselesaikan atau tidak, seperti itu. Jadi harus dikelompokkan dulu ya Bu. Iya, seperti itu. Terus langkah-langkah prosedur atau seperti apa langkah-langkah Ibu yang biasa dilakukan jika ini merupakan kasus ya selama ini? Itu tadi pertama saya mempelajari dulu kasusnya seperti apa, saya pelajari karakter yang ada di kasus tersebut ya, orangnya, treatmentnya harus seperti apa gitu. Ketika saya sudah mengetahui orangnya, maka saya akan bisa menemukan treatmentnya. Setelah itu saya panggil orang tersebut, saya panggil, saya gali gitu ya, saya gali apa sih tentang kasus itu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, apa kendalanya, apa yang harus
dilakukan dengan teknik coaching tentunya ya, sehingga mereka bisa mencari solusi sendiri gitu. Saya juga sudah tahu gitu ya, saya inginnya begini, tapi saran kita belum tentu cocok dengan orang tersebut, makanya belum tentu diterima. Makanya kenapa saya menggunakan teknik coaching yang sudah saya pelajari di program grup penggerak ini. Nah, hal itu yang menurut saya lebih baik ya, ketika mereka menemukan sendiri ide sendiri tentang masalah mereka sendiri gitu, mereka akan melakukan, karena itu sudah mereka yang menemukan sendirilah gitu, otomatis mereka akan menjalankannya gitu.